Selamat siang untuk Ibu Asina dan teman-teman sekalian. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 akan membuka untuk presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami mulai mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi yang akan kelompok kami bahas, ada baiknya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Berkat Format Telaum Banua, yang kedua ada Elsa Monica Sembiring, yang ketiga ada saya sendiri, Betsy Belinda Tesara, dan yang keempat ada Bernadetta Girsang. Baik, saya akan memulai untuk mempresentasikan materi yang pertama. Assessment sebagai alat. Assessment adalah proses mengamati sebuah sampel dari perilaku seseorang siswa dan mengambil kesimpulan tentang pengetahuan dan kemampuan siswa tersebut. Dari definisi ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama adalah assessment melibatkan pengamatan terhadap perilaku siswa. Yang kedua, assessment biasanya meliputi hanya sebuah sampel perilaku. Dan yang terakhir adalah assessment melibatkan pengambilan kesimpulan berdasarkan perilaku yang diamati untuk membuat assessment tentang prestasi siswa secara keseluruhan di kelas. Oleh karena itu, sangat penting memilih perilaku yang dapat menyediakan perkiraan akurat tentang apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa. Assessment tidak lebih dari sekedar alat untuk membantu orang-orang dalam membuat keputusan. Sehingga, ketika alat assessment ini digunakan untuk tujuan yang salah, atau ketika ada orang yang menggunakan hasil assessment dan menafsirkan hasil-hasil yang tidak seharusnya untuk ditafsirkan, maka yang salah adalah orang tersebut, bukan pada assessment-nya. Lalu materi selanjutnya, assessment ini memiliki berbagai macam bentuk. Sekarang kita akan membahas bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama adalah assessment formal versus assessment informal. Assessment formal adalah assessment yang direncanakan sebelumnya dan digunakan untuk tujuan tertentu. Assessment formal ini bisa dikatakan sifatnya sama seperti namanya, yaitu bersifat formal, di mana dalam arti bahwa ada waktu tertentu yang diluangkan untuk assessment tersebut dan ditujukan untuk menghasilkan informasi tentang tujuan pengajaran tertentu atau standar isi. Sedangkan assessment informal adalah assessment yang melibatkan pengamatan spontan dan tak terencana tentang sesuatu yang dikatakan atau dilakukan siswa di kelas. Bentuk yang kedua adalah assessment tertulis versus assessment performa. Assessment tertulis adalah assessment yang menyajikan pertanyaan untuk dijawab, menyajikan topik-topik untuk dibahas, atau masalah untuk dipecahkan, dan siswa harus memilih jawaban mereka di kertas. Sedangkan assessment performa adalah assessment yang dimana siswa mendemonstrasikan atau menampilkan kemampuan yang dimiliki oleh diri mereka. Bentuk yang ketiga adalah assessment tradisional versus assessment otentik. Assessment tradisional adalah karena secara historis, sebagian besar instrumen assessment pendidikan berfokus pada pengukuran pengetahuan dan keterampilan dasar secara relatif terpisah dari tugas-tugas yang biasanya ditemukan. Contoh dari assessment tradisional ini adalah kuis ejaan, soal cerita matematika, dan tes kebugaran fisik. Sedangkan assessment otentik adalah assessment yang mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam konteks kehidupan nyata dan dalam beberapa situasi melibatkan alat kertas dan pensil. Bentuk yang keempat adalah tes terstandarisasi versus assessment yang dikembangkan oleh guru. Tes terstandarisasi adalah tes yang dikembangkan oleh para ahli penyusun tes dan dipublikasikan untuk digunakan di berbagai sekolah dan kelas. Dapat berguna dalam menilai atau mengakses prestasi umum dan tingkat kemampuan siswa. Namun, ketika ingin menilai pembelajaran dan pencapaian siswa yang terkait dengan sasaran-sasaran pengajaran tertentu, biasanya para ahli tersebut akan menyusun instrumen asesmen yang dikembangkan oleh guru. Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang beragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tujuan tes standar itu ada berbagai
Tujuan yang pertama dapat kita lihat, memberikan informasi tentang kemajuan murid, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan murid, memberikan bukti untuk penempatan murid dalam program khusus, memberi informasi untuk merencanakan dan meningkatkan pengajaran atau instruksi, membantu administrator mengevaluasi program, dan memberikan akuntabilitas. Tes standar ini memiliki dua tipe utama. Yang pertama adalah tipe tes kecakapan. Didesain guna memprediksi kemampuan murid untuk mempelajari suatu keahlian atau menguasai sesuatu dengan pendidikan dan training tingkat lanjut. Tes kecakapan ini mencangkup tes kemampuan mental umum seperti tes kecerdasan, Stanford Binet, Wechsler Scales, dan sebagainya. Lalu tipe yang kedua adalah tes prestasi. Tes prestasi dimaksudkan untuk mengukur apa yang telah dipelajari atau keahlian apa yang telah dikuasai murid. Tes prestasi ini memiliki beberapa jenis. Di sini ada 3. Yang pertama adalah survei batteries. Survei batteries adalah sekelompok tes pokok persoalan individual yang didesain untuk murid level tertentu dan merupakan tes standar nasional yang banyak digunakan. Lalu jenis yang kedua adalah tes untuk subjek spesifik. Tes ini biasanya menilai suatu keahlian secara lebih mendetail dan ekstensif ketimbang survei batteries. Beberapa area subjek standar yang mencakup topik seperti kimia, psikologi, atau ilmu komputer yang tidak dimaksudkan dalam survei batteries. Lalu jenis yang ketiga adalah tes diagnostik. Diagnosis adalah fungsi penting dari tes standar. Tes diagnostik terdiri dari evaluasi area pembelajaran spesifik secara relatif mendalam. Tujuan dari tes diagnostik ini adalah untuk menentukan kebutuhan pembelajaran spesifik dari murid sehingga kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui instruksi reguler atau remedial. Perbedaan antara prestasi dan tes kecakapan ini terkadang kabur, namun kedua tes ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama menilai status murid. Pertanyaan yang dipakai kebanyakan juga mirip, dan biasanya hasil dari dua jenis tes ini mempunyai korelasi yang tinggi. Lalu bentuk asesmen yang kelima adalah asesmen acuan kriteria versus asesmen acuan norma. Asesmen acuan kriteria adalah beberapa instrumen asesmen yang dirancang untuk memberi tahu apa yang telah dan belum dicapai siswa relatif terhadap standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan asesmen acuan norma adalah asesmen yang memberitahu seberapa baik siswa dibandingkan dengan orang lain dan berusia sama atau berada di tingkat yang sama. Bentuk yang keenam adalah tes beresiko tinggi. Tes beresiko tinggi adalah tes dengan cara sedemikian rupa yang mengandung konsekuensi penting bagi murid, mempengaruhi keputusan seperti apakah murid itu akan naik kelas atau lulus. Keuntungan yang dimiliki dari penggunaan tes beresiko tinggi ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan kinerja murid. Yang kedua, lebih banyak waktu untuk mengajarkan pelajaran yang diujikan. Yang ketiga, ekspektasi tinggi untuk semua murid. Yang keempat, identifikasi sekolah, guru, administrator yang berkinerja payah. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri di sekolah setelah nilai ujian mengalami peningkatan atau naik. Menggunakan asesmen untuk berbagai tujuan dapat dilakukan dengan 2 cara evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan sebelum atau selama proses belajar mengajar untuk memfasilitasi perencanaan, pengajaran, dan meningkatkan pembelajaran siswa. Evaluasi formatif yang berkelanjutan dapat membantu menentukan apa yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang topik yang akan dibahas. Asesmen yang memberikan feedback bagi kegiatan belajar mengajar dianjurkan untuk digunakan dalam pendidikan. Penggunaan asesmen formatif terbukti secara empiris meningkatkan kemampuan self-regulation siswa.
peningkatan kemampuan self-regulation siswa mengindikasikan adanya perubahan positif terhadap strategi, belajar, motivasi, dan kemampuan memonitoring diri atau self-monitoring siswa. Sebab self-regulation beroperasi melalui ketiga fungsi psikologis tersebut. Lalu evaluasi yang kedua adalah evaluasi sumatif, yaitu melakukan asesmen setelah pengajaran dalam rangka membuat keputusan akhir tentang apa yang telah dicapai oleh siswa. Evaluasi sumatif digunakan untuk menentukan apakah siswa telah menguasai isi suatu pelajaran atau unit, berapa nilai akhir yang harus diberikan kepada siswa tersebut, dan siswa manakah yang layak naik kelas, dan sebagainya. Jadi untuk tujuan dalam menggunakan asesmen ini ada 5. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pembelajaran. Yang kedua untuk memandu pembuatan keputusan pengajaran. Yang ketiga adalah untuk mendiagnosis masalah pembelajaran dan performa. Yang keempat adalah untuk meningkatkan pengaturan diri siswa. Yang kelima adalah untuk melakukan apa yang telah dipelajari oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam pendidikan. Materi selanjutnya adalah karakteristik penting asesmen yang baik. 1. Reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu instrumen atau prosedur yang artinya sejauh mana sebuah asesmen memberikan informasi yang konsisten tentang pengetahuan, keterampilan, atau karakteristik yang sedang diukur. 2. Standarisasi. Karakteristik penting yang kedua asesmen yang baik adalah standarisasi. Asesmen mencakup isi dan format yang sama serta dilaksanakan dan diskor dalam cara yang sama untuk setiap orang. Standarisasi juga penting dalam asesmen yang dikembangkan guru, yaitu mengurangi kesalahan dalam hasil asesmen kita, khususnya kesalahan yang disebabkan oleh variasi dalam pelaksanaan isu atau subjektivitas dalam pemberian skor. Semakin terstandarisasi sebuah asesmen untuk semua siswa, semakin tinggi reliabilitasnya. Kesetaraan adalah pertimbangan tambahan di sebagian besar situasi. Kita bersikap fair hanya jika kita meminta semua siswa dievaluasi di bawah kondisi yang sama. Pengecualian adalah para siswa kebetulan berpendidikan khusus. Kita akan mempertimbangkan akomodasi untuk siswa-siswa semacam ini. 3. Validitas. Validitas instrumen asesmen artinya sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang ingin diukur dan memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang tepat tentang karakteristik atau kemampuan yang dibicarakan. Ketika asesmen kita tidak mengukur hal-hal ini dengan baik, maka asesmen itu merupakan pengukuran yang buruk tentang pengetahuan dan kemampuan siswa. Maka kita memiliki masalah pada validitas. 4. Praktikalitas. Praktikalitas menyangkut sejauh mana instrumen dan prosedur asesmen tidak mahal dan relatif mudah digunakan dan tidak banyak memakan waktu untuk dijalankan atau diskor, serta seberapa cepat dan mudah suatu performa siswa ketika dievaluasi. Selanjutnya adalah asesmen informal. Asesmen informal memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Asesmen ini memberikan kita umpan balik yang berkesinambungan tentang efektivitas tugas dan aktivitas mengajar dalam satu hari. 2. Mudah disesuaikan dengan segera. Misalnya ketika siswa mengungkapkan miskonsepsi tentang topik tertentu, kita dapat mengajukan pertanyaan tindak lanjut yang menjejaki keyakinan dan proses penalaran mereka. 3. Asesmen internal memberikan informasi yang mungkin mendukung ataupun mempertanyakan data yang kita peroleh dari asesmen yang lebih formal seperti tes-tes tertulis. 4. Pengamatan yang berkesinambungan terhadap perilaku siswa memberikan petunjuk tentang faktor sosial, emosional, dan motivasional
yang memengaruhi performa siswa di kelas. Selanjutnya adalah karakteristik RSVP pada asesmen informal. Yang pertama adalah standarisasi. Dalam asesmen informal, jarang standarisasi karena kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda untuk siswa-siswa yang berbeda. Dan kita barangkali akan mengamati perilaku tiap-tiap siswa dalam konteks yang berbeda. Maka dalam sebagian besar kasus, kita dapat membuat perbandingan yang legitimate di antara para siswa yang hanya berdasarkan beberapa pengamatan kasual saja. Selanjutnya adalah praktikalitas. Kekuatan terbesar dari asesmen informal adalah praktikalitas. Asesmen ini tidak membutuhkan banyak waktu, kecuali kita menulis catatan tentang pengamatan kita. Selain itu, asesmen informal cukup fleksibel. Kita dapat menyesuaikan prosedur asesmen kita dengan segera, dengan mengubahnya ketika peristiwa-peristiwa di kelas berubah. Dan yang terakhir adalah validitas. Kalaupun kita melihat konsistensi dalam perilaku siswa sepanjang waktu, perilaku itu mungkin tidak selalu memberikan kita data yang akurat tentang apa yang mereka ketahui dan dapat mereka lakukan. Halo efek fenomena di mana orang cenderung menganggap positif perilaku-perilaku seseorang yang mereka sukai atau kagumi. Horns effect, fenomena di mana orang cenderung menganggap negatif perilaku-perilaku seseorang yang kurang mereka hargai atau sukai. Asesmen tertulis. Pertama, tugas pengenalan atau recognition task. Meminta mengidentifikasi jawaban yang benar dalam konteks yang salah satu atau informasi yang tidak relevan. Contohnya, pertanyaan pilihan ganda, benar salah, dan penjodohan. Kedua, tugas ingatan atau recall talks. Meminta para siswa memberi jawaban yang benar menurut mereka sendiri. Contohnya, pertanyaan dengan jawaban singkat, esai, dan soal cerita. Selanjutnya kita bahas mengenai menyusun instrumen assessment. Yang pertama, tugas pengenalan terdiri dari item jawaban alternatif, item penjodohan, item pilihan ganda. Yang kedua, tugas ingatan yang terdiri dari item jawaban singkat, item isian, soal-soal, latihan interpretif, dan esai. Yang pertama, item jawaban alternatif adalah salah satu item di mana hanya ada 2 atau 3 kemungkinan jawaban, mungkin benar versus salah atau fakta versus opini, biasanya digunakan untuk menilai pengetahuan akan fakta-fakta terpisah, menilai keterampilan tingkat tinggi, seperti membedakan antara fakta dan opini, atau mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Pertanyaan pilihan ganda terdiri dari pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap yang diikuti oleh sekumpulan alternatif. Selanjutnya, pertanyaan dengan jawaban singkat dan isian. Pertanyaan singkat memberi jawaban yang dijawab dengan satu kata atau angka atau sepasang kalimat. Pertanyaan isian menyajikan kalimat dengan sebuah tempat kosong yang harus diisi siswa. Soal dan latihan interpretif. Dalam sebuah soal, siswa harus memanipulasi atau mensintetiskan data dan mengembangkan sebuah solusi ke situasi soal yang baru. Tugas esai mengharuskan siswa menulis jawaban verbal yang panjang paling tidak 1 paragraf dan mungkin beberapa halaman. Topik selanjutnya menjalankan assessment. Sediakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Doronglah siswa untuk bertanya ketika tugasnya tidak jelas. Ambillah langkah-langkah yang masuk akal untuk mencegah perilaku menyontek. Selanjutnya, menskor jawaban siswa. Tentukan kriteria penskoran dalam istilah-istilah yang konkret. Kecuali secara spesifik, menilai keterampilan menulis, sedapat mungkin skorlah tata bahasa dan ejaan secara terpisah dari isi jawaban siswa.
Sebelum men-skor jawaban siswa, bacalah sekilas jawaban beberapa siswa dengan mencari jawaban-jawaban yang tak terduga dan memperbaiki kriteria jika diperlukan. Nilailah soal per soal, bukan makalah per makalah. Berusahalah untuk tidak membiarkan ekspektasi sebelumnya terhadap performa siswa yang mempengaruhi penilaian terhadap performa aktualnya. Terakhir, usahakan agar skor yang kita berikan disertai catatan umpan balik yang terperinci. Selanjutnya, panduan umum menyusun asesmen tertulis. Definisikan tugas dengan jelas dan tidak ambigu. Pertimbangkan untuk memberi siswa akses ke materi referensi tertentu. Identifikasilah kriteria penskoran sebelumnya. Tempatkan pertanyaan yang lebih pendek dan mudah di awal instrumen assessment. Tempatkan pertanyaan yang lebih sulit di bagian akhir. Yang terakhir, tetapkan parameter bagi jawaban siswa, antara lain batas waktu, hakikat jawaban yang diinginkan, metode pencatatan jawaban, tingkat penerimaan terhadap jawaban tebakan. Selanjutnya, memahami dan menginterpretasikan hasil tes. Yang pertama yaitu memahami statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan prosedur matematika yang dipakai untuk mendeskripsikan dan meringkas data atau informasi dengan cara yang bermakna. Yang kedua, menginterpretasikan hasil tes. Nilai mentah terbagi 3, yaitu nilai percentile rank, nilai Stenin, nilai grade ekuivalen. Nilai percentile rank menunjukkan persentase distribusi yang berada pada atau di bawah nilai. Nilai Stenin mendeskripsikan kinerja tes murid dalam skala 9 poin. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Saya akan membahas asesmen performa. Sebelum kita masuk untuk membahas lebih terinci apa sih itu asesmen performa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu performa ya. Oke. Performa itu menyelesaikan tugas dengan penerapan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Baik. Secara terinci akan saya jelaskan. Ada berbagai macam tugas performa yang dapat digunakan untuk menilai penguasaan siswa terhadap materi pelajaran di kelas. Berikut ini beberapa kemungkinannya. Dari 5 yang telah saya deskripsikan ini, mungkin ada beberapa yang memang tidak akan saya jelaskan secara rinci. Baik, yang pertama adalah melakukan role play tentang wawancara pekerjaan. Pasti kita mengerti apa yang dimaksud dengan role play. Role play ini hampir sama dengan melakukan suatu peranan tertentu seperti sikap, perilaku, atau sudut pandang. Dan bagaimana kita dapat berimajinasi dengan baik. Selanjutnya adalah memainkan sebuah alat musik, memperbaiki mesin yang rusak, terlibat dalam perdebatan tentang masalah-masalah sosial, mengidentifikasi zat kimia yang tidak diketahui. Asesmen performa sangat baik khususnya untuk menilai prestasi yang kompleks, seperti prestasi yang melibatkan pengordinasian sejumlah keterampilan secara bersamaan. Asesmen performa juga berguna dalam menilai proses kognitif tingkat tinggi seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan pemikiran kritis. Selain itu, tugas performa seringkali lebih bermakna dan merangsang pemikiran dan otentik. Demikian sering kali lebih memotivasi dibandingkan tugas tertulis. Selanjutnya, ada pemilihan tugas performa yang tepat. Yang pertama adalah hasil versus proses beberapa asesmen. Performa yang berfokus pada hasil-hasil nyata yang dibuat oleh siswa mungkin dapat berupa poster ataupun gambar-gambar. Melihat proses dan perilaku spesifik yang ditunjukkan oleh siswa mungkin memberikan prestasi lisan atau memperagakan berguling ke depan seperti forward roll untuk memainkan sebuah solo instrumental.
dan menentukan apakah siswa telah mengembangkan beberapa kemampuan operasional konkret atau formal yang digambarkan Piaget. Misalnya seperti percakapan, pengkelompokan majemuk, dan pemisahan dan kontrol variabel. Selanjutnya ada performa individual versus kelompok. Tadi kita telah membahas performa itu merupakan penyelesaian tugas. Artinya, bagaimana cara menyelesaikan individual secara individu maupun kelompok. Di sini banyak tugas performa mensyaratkan siswa individual untuk menyelesaikan dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain sama sekali. Sedangkan jika dilihat dari kelompok, maka jika suatu tugas yang dikerjakan akan dikerjakan secara bersamaan. Tugas semacam itu mengharuskan siswa mengumpulkan data secara sistematis, menggunakan data untuk mengambil kesimpulan dan membuat prediksi, serta secara umum berpikir sebagaimana seseorang, perencanaan tata kata berpikir. Selanjutnya, ada performa terbatas versus diperluas. Di sini, seberapa tugas performa cukup singkat, artinya tugas tersebut mencangkup performa yang terbatas. Terbatas artinya adalah jika suatu tugas yang diberikan cukup singkat, artinya tugas tersebut tidak mencapai performa yang meluas. Artinya tugas itu dikerjakan hanya dengan catatan waktunya yang sangat terbatas. Mungkin meminta siswa untuk memainkan skala si mayor untuk memastikan setiap siswa menguasai skala itu pada instrumennya masing-masing. Selanjutnya ada asesmen statis versus dinamis. Asesmen statis sejalan dengan konsep tingkat perkembangan aktual dari Vygotsky yang mencerminkan tugas-tugas yang dapat dilakukan dengan sendiri akan mudah oleh seorang anak. Dalam beberapa tahun terakhir, para teoretikus telah mengusulkan suatu pendekatan dematif terhadap asesmen performa yang dikenal dengan asesmen dinamis, mungkin dengan bantuan orang dewasa atau bentuk scaffolding lainnya secara khusus. Asesmen dinamis melibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tugas-tugas yang tidak dilakukan sendiri oleh siswa. Yang kedua, menyediakan instruksi serta praktek yang mendalam, perilaku dan proses-proses kognitif yang terkait dengan tugas. Selanjutnya adalah menentukan sejauh mana setiap siswa telah mendapat manfaat dari instruksi tersebut. Baik, selanjutnya adalah merencanakan dan menjalankan asesmen. 3 pedoman yang disajikan sebelumnya untuk asesmen tertulis sama relevannya untuk asesmen performa. Yang pertama adalah definisikan tugas secara jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, identifikasikanlah sebelum kriteria panskoran. Dan yang ketiga adalah doronglah siswa bertanya ketika tugas tidak jelas. Ketiga asesmen atau ketiga pedoman yang telah disajikan ini adalah itu khusus untuk siswa yang memang sulit untuk menangkap secara cepat maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh seorang guru. Contohnya, ketika seorang guru memberikan suatu penjelasan, namun penjelasan itu masih sangat ambigu untuk diterima oleh siswa tersebut, ada baiknya seorang guru harus lebih menyederhanakan lagi baik dari kalimat yang diberikan maupun saat penulisan di papan tulis seperti itu, sehingga siswa yang tidak mengerti pun memahami tujuan dan maksud apa yang disampaikan seorang guru, sehingga siswa yang tadinya memang benar-benar tidak tahu jadi merasa terdorong untuk bertanya ketika tugas itu memang tidak jelas. Oke, selanjutnya adalah pertimbangkan untuk memasukkan asesmen menjadi bagian dari aktivitas pengajaran normal. Jika kita menggabungkan pengajaran dan asesmen menjadi satu aktivitas, kita dapat lebih mengefisienkan waktu kita yang terbatas dengan siswa. Selain itu, siswa cenderung kurang merasakan iklim kelas yang evaluatif dan mengancam. Konsekuensinya mungkin memiliki rasa self-determination yang lebih besar dan lebih bersedia mengambil resiko. Dalam latihan berikut ini kita melihat contoh sederhana
memasukkan asesmen menjadi bagian dari aktivitas kelas. Saat memasukkan asesmen formal menjadi bagian dari aktivitas pengajaran, kita harus ingat bahwa kita tidak dapat mampu sepenuhnya menstandardisasi. Jadi mempertimbangkan terlebih dahulu untuk memasukkan asesmen menjadi bagian dari aktivitas pengajaran, karena menurut saya adalah dalam pengajaran yang bersifat normal, kita menggabungkan pengajaran dan asesmen menjadi suatu aktivitas. Mungkin ada beberapa siswa yang dapat menerima, namun ada juga siswa yang mengencam hal tersebut, sehingga terjadi cenderung ialah banyak siswa yang menjadi tidak sepenuh hati untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, sediakan struktur untuk memandu usaha siswa dalam setiap performa, namun jangan terlalu banyak karena akan mengurangi intensitas tugas tersebut. Di sini saya akan langsung jelaskan saja. Ketika kita terlalu sering memandu usaha siswa, memandu, akhirnya siswa lebih tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Yang artinya adalah siswa lebih membiarkan begitu saja, dan mereka lebih cenderung untuk tidak mencari pengetahuan lain. Karena apa? Karena guru lebih cenderung untuk memandu, bukan memberikan arahan, sehingga mereka memikirkan memandu itu adalah sudah sepenuhnya seluruh jawaban itu telah diberi. Jadi berikan panduan atau berikan mereka sedikit arahan saja, seterusnya biarkan mereka untuk mencari pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya adalah rencanakan strategi pengelolaan kelas untuk aktivitas asesmen. Di sini melakukan asesmen performa, kita harus melaksanakan 2 prinsip pengelolaan. Classroom management selalu terlibat secara produktif. Ketika kita dapat menilai hanya beberapa siswa, mungkin hanya 1. Dalam suatu waktu, kita harus memastikan bahwa siswa-siswa terlibat secara aktif dalam aktivitas belajar. Misalnya, sebuah kelas bahasa Inggris, ketika seorang siswa memberikan presentasi lisan, mungkin meminta siswa-siswa lain mencatat topik yang dipresentasikan. Faktanya, mereka anggap menarik ide-ide yang tidak mereka setujui. Pertanyaan ingin yang ditanyakan. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus sangat menciptakan strategi-strategi yang baik untuk mengelola suatu aktivitas dalam suatu asesmen. Yang artinya, kita membuat strategi yang lebih kreatif lagi agar siswa ini mampu secara aktif dalam belajar, sehingga mereka lebih cenderung paham dan memang lebih nyaman saat belajar dengan adanya strategi-strategi yang memang telah direncanakan. Selanjutnya itu adalah karakteristik RSV dalam asesmen performa dibandingkan asesmen tertulis tradisional. Teknik-teknik asesmen performa relatif baru dalam bidang pendidikan karena para psikologi dan pendidiknya hanya membahas hal-hal berkaitan dengan reliabilitas, standarisasi, validitas, dan praktikalitas. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam proses asesmen. Kita mengetahui bahwa asesmen kelas merupakan motivator ekstrinsik. Asesmen itu memberikan alasan yang ditetapkan secara eksternal untuk mempelajari pelajaran di sekolah serta mencapai tujuan pengajaran. Melibatkan siswa dalam proses asesmen itu tentu saja akan memotivasi mereka, baik itu memotivasi hanya dari ekstrinsiknya. Namun mengapa harus melibatkan siswa dalam proses asesmen adalah agar mereka lebih terbiasa dan mereka lebih mengetahui tujuan mereka dalam pengajaran ini apa gitu. Selanjutnya adalah mengevaluasi alat asesmen melalui analisis pertanyaan. Kita tidak dapat kita tidak selalu dapat memprediksi sebelumnya pertanyaan dan tugas mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya adalah analisis pertanyaan atau item analisis. Jadi, sebelum melakukan suatu pertanyaan, terlebih dahulu kita akan menganalisis pertanyaan yang akan kita lemparkan ini. Mengapa saya katakan seperti ini? Banyak siswa
yang tidak menganalisis terlebih dahulu apa sebenarnya yang menjadi ketidakmengertian mereka. Mereka hanya bertanya mungkin karena ada faktor-faktor tertentu. Mungkin ada guru yang memberikan poin-poin, jika seorang siswa bertanya akan diberikan poin segini, jika pertanyaan bisa dijawab akan diberikan poin tersendiri. Sehingga banyak siswa yang memang tidak menganalisis pertanyaan, namun memberikan pertanyaan yang mungkin akan menjebak begitu. Selanjutnya ada kesulitan item. Di sini sebuah item adalah proporsi. Siswa menjawabnya secara benar relatif terhadap total jumlah siswa yang mengambil asesmen tersebut. Di sini hampir sama dengan analisis pertanyaan. Selanjutnya adalah kesulitan item atau item difficulty. Proporsi siswa yang menjawab secara benar sebuah item pertanyaan asesmen. Selanjutnya ada tes standar, penilaian alternatif, dan tes beresiko tinggi. Pakar penilaian Grant Wiggins 1992 berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah kemampuan atau kinerja, bukan tes standar yang terutama menggunakan pertanyaan pilihan ganda. Tes standar hanya merupakan bagian dari penilaian keseluruhan. Dia menyimpulkan bahwa penilaian kinerja itu lebih mendalam, melibatkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dan lebih cocok dengan reformasi pendidikan dewasa ini yang menekankan pada pembelajaran konstruktivis dan konstruktivis sosial. Selanjutnya adalah diversitas dan tes standar. Di atas telah disinggung isu keadilan atau fairness dalam tes standar, dan di bab 4 variasi individual telah mendiskusikan isu yang berhubungan dengan diversitas dan penilaian. Misalnya menunjukkan bahwa murid Afrika Amerika dan Latino mendapatkan nilai sekitar 15 poin di bawah rata-rata murid kulit putih pada tes intelijensi. Kesenjangan ini dihubungkan dengan masalah lingkungan, bukan faktor hereditas atau keturunan. Materi yang selanjutnya adalah mempertimbangkan keberagaman siswa dalam asesmen di kelas. Seperti yang telah kita lihat, standarisasi instrumen dan prosedur asesmen penting bagi fairness, reliabilitas, dan validitas secara tidak langsung ada dalam hasil asesmen kita. Namun standarisasi memiliki kelemahan, yaitu standarisasi membatasi kemampuan kita mengakomodasi latar belakang dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, memanfaatkan kekuatan individual mereka serta membantu mereka mengimbangi kelemahan-kelemahan mereka. Adapun hal yang dipertimbangkan yaitu 1. Kecemasan akan tes. Sebagian besar siswa sedikit cemas akan tes dan asesmen-asesmen penting lainnya, dan kecemasan dengan kadar kecil sebenarnya dapat meningkatkan performa. Namun beberapa siswa menjadi sangat cemas dalam situasi-situasi asesmen. Artinya, mereka mengalami kecemasan akan tes, yaitu ketika sampai di titik mana nilai mereka menurun secara signifikan dan tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari. Kecemasan akan tes tidak hanya mengganggu pemanggilan dan performa pada saat asesmen berlangsung, tetapi juga mengganggu pengodean dan penyimpanan ketika siswa mempersiapkan diri untuk asesmen. Jadi, ketika siswa yang memiliki kecemasan yang tinggi akan tes tidak hanya mengerjakan tes itu lagi dengan buruk, tetapi mereka akan belajar dengan buruk. Selanjutnya, tes Swinus. Tes Swinus adalah kecakapan atau keterampilan mengerjakan tes yang meningkatkan performa tes. 3. Mengakomodasi perbedaan-perbedaan kelompok. Ada beberapa faktor yang menjadi perbedaan dalam siswa. Sebuah faktor ini tentu bisa mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar dan berprestasi di kelas. Namun faktor-faktor mungkin juga mempengaruhi performa siswa dalam asesmen informal dan formal kita secara independen dan pembelajaran dan prestasi mereka. Selain itu, kita harus memeriksa secara cermat tugas-tugas asesmen kita untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut tidak merugikan beberapa siswa, mengingat adanya keanekaragaman dalam pengalaman hidup mereka. 4. Mengakomodasi siswa-siswa berkebutuhan khusus.
Undang-Undang Pendidikan untuk orang-orang yang memiliki hambatan khusus atau cacat memandaatkan agar sekolah-sekolah membuat akomodasi memadai bagi siswa yang memiliki hambatan fisik, mental, sosial, dan emosi. Mandat ini berlaku tidak hanya untuk praktik-praktik pengajaran, melainkan untuk praktik-praktik asesmen. Konsekuensinya, kita terkadang harus mengabaikan perhatian kita terhadap standarisasi sehingga kita dapat memperoleh asesmen yang lebih valid tentang apa yang kita ketahui dan apa yang dapat dilakukan oleh para siswa berkebutuhan khusus. Terima kasih kawan-kawan. Pendidikan untuk orang-orang yang memiliki hambatan khusus atau cacat memandaatkan agar sekolah-sekolah membuat akomodasi memadai bagi siswa yang memiliki hambatan fisik, mental, sosial, dan emosi. Mandat ini berlaku tidak hanya untuk praktik-praktik pengajaran, melainkan untuk praktik-praktik asesmen. Konsekuensinya, kita terkadang harus mengabaikan perhatian kita terhadap standarisasi sehingga kita dapat memperoleh asesmen yang lebih valid tentang apa yang kita ketahui dan apa yang dapat dilakukan oleh para siswa berkebutuhan khusus. Terima kasih kawan-kawan.